salam. Silakan angkat bela diri dulu, ikuti doa. Siap, siap. Berdoa dimulai. Baik anak-anak semua, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Baik ya, untuk memulai kegiatan ini terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk melatih kalian cinta tanah air kita. Ya, silakan aluri dari sini. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Yang ibu panggil namanya tunjuk tangan ya, suara yang terakhir. Adiba Ganzala Zahra. Ya. Afar Nabil Mutakir. Farhan Fahreja Kamil. Albani dan Mawansa. Oke. Baiklah, sebelum kita belajar tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai ketika kita mempelajari pelajaran ini. Yaitu kita belajar pelajaran IPAS tentang materinya yaitu Indonesia Kaya Budaya. Oke, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengenal keragaman sejarah dengan lokal sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggal serta menghubungkannya dengan konteks kehidupan saat ini. Selanjutnya, indikator pembelajarannya 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman
tujuan pembelajaran. Dalam kita belajar, kita harus tahu tujuan kita mempelajari budaya Indonesia itu untuk apa anak-anak semuanya mempelajari itu, yaitu melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman budaya Indonesia dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai keragaman budaya Indonesia dengan benar. Jadi nanti anak-anak akan presentasi dan akan tentang diskusi kelompok dan kalian akan maju ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan belajar tentang budaya Indonesia dan keanekaragaman yang ada di tanah air kita. Yaitu terlebih dahulu kita harus tahu keanekaragaman budaya. Ya, apa sih keanekaragaman budaya? Yaitu ciri khas berupa keunikan warisan dari nenek moyang dan karya manusia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keunikan itu menjadi satu kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya, setelah mengetahui keragaman budaya itu apa, kita harus tahu penyebab adanya keragaman budaya itu apa aja katanya. Ya, setelah kita tahu keragaman budaya, kita harus tahu penyebabnya adanya keragaman budaya. Budaya itu bisa macam-macam, itu kenapa? Satu, tetap strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada diapit dalam 2 samudra dan 2 benua. Kemudian kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia dan Indonesia itu dikenal dengan jamrut khatulistiwa. Karena apa? Kondisi alam Indonesia itu sangat bagus ya. Segala makhluk hidup itu akan mudah hidup di Indonesia. Karena keuntungan tersebutlah Indonesia menjadi negara yang kaya akan hasil bumi dan keanekaragaman satuannya ya. Selanjutnya, negara kepulauan Indonesia. Indonesia berada dalam negara yang berbentuk kepulauan. Kenapa dia berada di kepulauan? Karena Indonesia tidak berada di dataran semua. Dia ada terpisah oleh lautan, ada selatnya, ada sungainya, ada pulau-pulau, ada gunungnya, sehingga penduduk Indonesia tidak merata di dataran, tapi ada yang di sungai, ada yang di gunung, ya. Nah, tempat-tempat mereka yang berbeda-beda itu pasti manusia di dalamnya akan berusaha mencari cara agar bisa bertahan hidup di dalamnya dengan kondisi alamnya, sehingga mereka bisa mempertahankan hidup. Mereka akan menciptakan sesuatu cara untuk bertahan hidup. Dan makanya di Indonesia banyak bermacam-macam suku bahasa dan makanannya pun beda-beda. Orang di Lampung dengan orang di Kalimantan makanannya beda. Orang di Lampung dengan di Papua itu makanan khasnya juga berbeda. Bahasa daerahnya juga berbeda ya. Selanjutnya kemajuan transportasi dan komunikasi. Ya, karena kondisi alamnya tidak sama, mereka ada yang tinggal di dekat sungai, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang di dataran. Jadi transportasinya dan komunikasinya pun tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nggak dapat sama sekali.
berbeda, jadi mereka dapat informasi juga tidak sama. Selanjutnya, setelah mengetahui penyebab keragaman budaya, kita akan tahu macam-macam budaya. Ya, budaya itu bermacam-macam. Kita tinggal di Lampung, budayanya berbeda-beda. Di Lampung ada bermacam-macam dialek. Oh, dialek api. Itu bahasanya ada beda-beda kan? Nah, mereka juga punya kebiasaan yang berbeda. Siapa aja yang pertama, upacara adat, pakaian adat. Setiap daerah punya pakaian adat masing-masing kan? Ya. Rumah adat, senjata tradisional, bahasa daerah, tarian adat tradisional, alat musik tradisional, dan makanan khas. Ya. Setiap daerah bermacam-macam. Tari pendek dari mana? Ayo dari mana? Dari becak dari mana? Kalian tahunya masih sedikit. Padahal budaya Indonesia itu banyak. Dari Sabang sampai Merauke, budaya Indonesia kaya raya. Dari adat istiadatnya, dari pakaiannya, dari senjatanya, dari tariannya, semuanya bermacam-macam. Setelah kita tahu bermacam-macam budaya, sikap kita terhadap budaya itu harus bagaimana? Nah, satu, apa? Bangga terhadap budaya Indonesia. Selanjutnya, percaya diri terhadap budaya Indonesia. Kita harus bangga dulu jadi orang Lampung. Makanya harus bisa bahasa Lampung. Yang orang Jawa, orang Sunda, suku lain yang tinggal di Provinsi Lampung juga harus banyak belajar tentang budaya Lampung. Nanti supaya ditanya kamu pernah tinggal di Lampung tapi nggak tahu apa-apa tentang Lampung, rugi tidak? Ya, jadi harus bangga. Orang Lampung harus bangga berbahasa Lampung. Orang yang tinggal di Lampung berarti dia harus percaya diri bahwa saya adalah orang Lampung dan memiliki budaya-budaya yang bagus-bagus. Jangan merasa malu dan bahkan tidak mau mengakui sukunya. Kamu orang Batak ya? Bukan. Kenapa harus malu? Berarti dia tidak cinta dengan budaya sendiri. Selanjutnya, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. Nah, tidak boleh mengejek, kamu ini suku ini, kamu nggak boleh. Kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, harus saling menghargai supaya Indonesia menjadi negara yang Selanjutnya, ikut serta dalam melestarikan budaya Indonesia. Oh, teman saya orang Medan. Budaya orang Medan biasanya makanannya kayak apa? Oh, begini-begini. Oh, saya juga. Nanti kita cicip-cicipan. Nah, saling menawarkan dan mengenalkan budaya masing-masing supaya kita tahu Indonesia itu bermacam-macam kekayaan alamnya ya. Nah, setelah tahu macam-macamnya dan sikap kita harus bagaimana terhadap budaya, apalagi katanya, yaitu manfaatnya. Sudah tahu macamnya, sudah tahu sikap kita harus bagaimana, kita juga harus tahu manfaat dari mengetahui keanekaragaman budaya adalah apa saja? Sebagai identitas negara di mata negara lain. Ya, Indonesia, batik punya siapa? Punya negara siapa? Indonesia. Itu tidak kenal padahal itu adalah pakaian punya kebanggaan orang Indonesia. Seluruh warganya rata-rata punya baju batik. Yang ibu kenakan adalah baju batik. Nah, kita harus tahu, oh Indonesia terkenal apa lagi? Bahasa dan sopan santunnya. Indonesia bukan anak yang mulutnya ngomong jorok, kata-katanya kasar, tapi Indonesia terkenal dengan keluhuran budinya. Akhlaknya baik. Orang wisatawan itu datang ke Indonesia
bahasa Inggrisnya, tapi dia berusaha untuk bisa jawab. Dia berusaha untuk melayani para turis untuk menikmati indahnya Indonesia. Jadi dia nggak kapok datang lagi ke Indonesia. Nah, lanjutnya sebagai sumber pengetahuan dunia. Ya, kalau kalian ingin menjadi negara yang maju, anak muda yang maju, maka harus belajar dan mengetahui apa saja sumber daya dan apa saja budaya yang ada di Indonesia sebagai bahan pengetahuan. Selanjutnya sebagai ikon pariwisata. Di Lampung terkenal dengan wisata Waikambas. Ya, apa itu? Tentang apa di dalamnya? Taman apa? Ayo Haika, apa? Gas. Nah, benar Romi. Terus ada lagunya. Lampung Kayu Rayu dengan kopi dan lada. Ya, kopi lada ada di lagu-lagunya. Nah, itu kan kalian baru tahu ternyata kan? Nggak ngerti apa-apa ternyata tentang Lampung. Tinggalnya di Lampung, lahir di Lampung. Lampung bagaimana tidak tahu tuh. Selanjutnya sebagai pemersatu bangsa, meningkatkan dan mendapatkan penghasilan nasional. Ya, dengan banyaknya kunjungan wisata datang ke Lampung, maka akan memberikan pendapatan untuk daerah Lampung. Daerah Lampung akan menjadi daerah yang kaya. Lampung ini lagi digemari tentang wisata laut. Orang-orang banyak banget ke sini. Turis-turis datang ke Lampung. Nah, selanjutnya menumbuhkan sikap nasionalisme, meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan melestarikan budaya. Itu manfaat dari keragaman budaya. Setelah tahu manfaatnya, apa lagi anakku? Cara melestarikannya bagaimana? Siapa tahu anak-anak ibu ini nanti besarnya di bawah dapat beasiswa atau pendidikannya ke luar negeri. Nah, supaya kita bisa, cara melestarikan adalah mempelajari budaya Indonesia. Jangan tutup mata, jangan gengsi, tapi pelajari, kenali budaya Indonesia. Lanjutnya, perkenalkan budaya Indonesia dengan orang dan negara lain. Oh, itu temanku, dia orang Sunda. Aku akan kenalin budaya kita. Orang Sunda juga iya, kenalkan budaya Sundanya. Nah, ke luar negeri, kenalin juga, oh kamu sesama orang Indonesia ya? Iya, aku orang Indonesia. Kenapa kok kamu tahu? Gaya bahasanya seperti bahasa orang Medan. Orang Medan itu adanya di Indonesia. Nah, saling kenal, saling tahu. Nah, sesama warga Indonesia saling hidup berdamai dan rukun. Nah, setelah kenal dari negara lain, akan banyak saudara kita. Kenalkanlah budaya Indonesia dengan negara lain. Batik sudah go internasional. Tarian-tarian Lampung sudah go internasional. Makanan Indonesia sudah go internasional. Padang itu sudah makanan terlezat tingkat dunia. Luar biasa kan? Tuh, ada masih banyak selain rendang itu masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya tidak terpengaruh dengan budaya asing. Kalian jangan bangga yang dikit-dikit ala Korea. Bahasa-bahasa gaya-gaya ala Korea diikuti.
kita. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut dijamin oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa yang ada dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia memiliki suku bangsa, agama, budaya, serta istilah. Keberagaman budaya bangsa Indonesia meliputi adat, pakaian tradisional, bahan adat, upacara adat, alat jembatan tradisional, kata tradisional, dan makanan khas daerah. Saudara-saudara, bentuk keberagaman budaya bangsa Indonesia. Juga akan dibagikan di sini ada LKPD yang harus dikerjakan di dalam diskusi kelompoknya. Nanti jawabannya dijawab di bawah sini ya. Kalian akan pilih, diskusikan pilihan budaya yang akan dipilih tentang Provinsi Lampung ya. Kemudian kalian pilih yang mana, nomor 1 atau nomor 2, 3 atau 4. Setelah itu penjelasannya tulis di bawah. Kalau tidak muat di belakangnya ya. Nah, kemudian di sini ada tugas mandirinya, setiap anak kalian ngerjain. Ini ada soal, tidak banyak. Kalian kerjakan nanti hari selesai sekarang ya, jangan sampai 3 hari. Ya, ini soalnya dikit ya. Baik, kita ice breaking dulu biar semangat ngerjainnya ya. Ya, duduk semangat. Duduk siap. Kalau sudah, maju perwakilan dari kelompoknya, siapkan orang-orangnya. Ya, siapa yang akan maju? 2 orang. Ya, kelompok 3 dulu. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu saya Fadra dan Fadila. Kami akan mempresentasikan tentang makanan tradisional Provinsi Lampung. Saya Alito dari kelompok 1. Siapa namanya? Airo. Ayo. Siapa yang akan dipresentasikan? Kami akan mempresentasikan wisata terkenal di Lampung. Taman Nasional Waikambas adalah taman nasional perlindungan gada ikan. Ya, demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Yang kelompok 1 tadi menjelaskan tentang apa? Kelompok 1 menjelaskan tentang apa tadi? Ya, wisata yang ada di Provinsi Lampung. Kelompok 2 tradisional tarian tradisional Provinsi Lampung. Kelompok 3 apa namanya? Ya, makanan tradisional Provinsi Lampung. Baik ya anak-anakku semua, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD tentang budaya yang ada di Provinsi Lampung dan sudah menjawab. Sudah semua belum? Tugas mandirinya dikumpulkan dengan ketua kelompoknya, nanti Ibu Hasil. Baik, kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu
Berarti kalian sudah tahu tentang budaya. Senang atau tidak? Sekarang Ibu akan tanya, bagaimana perasaannya dari kelompok 1? Gimana? Sekarang saya ingin tahu budaya di Indonesia banyak sekali. Bagus sekali. Kata apa? Sekarang dia tahu ternyata di Indonesia banyak sekali budayanya. Selanjutnya kelompok mana ya? Ibu akan pilih ya. Kelompok 1. Ya. Oh, tadi ya yang akan jawab. Bagaimana tadi ya? Oh, gambar liburan di Lampung bagus-bagus. Iya, kita di Lampung ini ada wisata air laut yang terindah ya, yaitu Pulau Pahala. Baik anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semakin paham dan semakin mencintai budaya Indonesia. Baik, kita akhiri kegiatan ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo doa, bimbing doanya. Baik ya, kegiatan sudah selesai dan semoga besok kita akan lebih semangat lagi belajarnya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi